Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab pertolongan-Mu lah yang memungkinkan kami menjalani kehidupan sampai dengan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan sendiri, melalui kuat kuasa Roh Kudus, menyapa kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yosua, pasal 1, ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah bagian dari penegasan akan janji penyertaan Tuhan bagi Yosua yang sekarang menggantikan Musa memimpin umat Tuhan untuk memasuki tanah yang telah dijanjikan. Yosua sebagai pemimpin baru berada dalam pergumulan yang berat untuk memimpin umat Tuhan memasuki tempat yang mereka tidak pernah masuki, mereka tidak pernah mengenalnya dengan segala tantangannya. Merasakan kegentaran, kecut dan tawar hati sangat mempengaruhinya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kepadanya, jangan kecut dan jangan tawar hati. Lalu apakah yang menjadi kekuatan bagi Yosua menjalani hari-hari yang ada di depannya sehingga umat Tuhan memasuki tanah yang telah dijanjikan? Dari bacaan kita ayat yang ke-9 ini, kita menemukan beberapa prinsip yang sangat penting. Pertama, bahwa perintah dan firman Tuhan yang telah diterima itu adalah pegangan penting bagi Yosua dalam menjalani hari-hari yang ada di depannya. Yang berikut, berpegang teguh dengan iman pada janji firman Tuhan itu sebagai kekuatan untuk melangkah. Lalu yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan yang telah berjanji tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan, bahwa Ia menyertai umatnya. Yang keempat, masukilah tanah yang dijanjikan dengan iman bahwa Tuhan menyertai kemanapun mereka pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu firman ini berhubungan dengan Yosua. Tetapi prinsip rohani yang sama diajarkan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Sebab firman Tuhan ditulis dalam ilham Tuhan supaya menjadi ajaran bagi umat Tuhan di segala tempat dan abad. Jika demikian, maka prinsip penting dari firman Tuhan ini juga menjadi pegangan bagi kita umatnya untuk melangkah di tahun 2026. Berpeganglah pada janjinya yang menjadi perenungan kita untuk melangkah ke depan. Percayalah bahwa Tuhan yang telah berjanji adalah Tuhan yang setia. Masukilah hari-hari yang ada di depan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Sebab demikianlah firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya Tuhan juga menolong kita dalam menjalani hari-hari kita di tahun 2026. Pasti ada pergumulan, ada tantangan, tetapi apapun itu
tidak akan pernah dapat meniadakan janji penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami, meneguhkan kami dengan kebenaran rohani yang kami baca dan renungkan bersama dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang 9. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus menguatkan, meneguhkan kami sebagai jemaat-Mu menjalani tahun 2026. Kami tidak mengerti apa yang terjadi, kami tidak tahu apa pergumulan dan tantangan yang diperhadapkan, tetapi kami tahu satu hal dengan pasti, Tuhan Yesus setia. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.